kembali kita melanjutkan bahasan kita Minhajul Abidin. Sekarang sudah masuk kepada istijal, itu hal-hal yang merusak hati. Imam Ghazali 4 macam yang disodorkan di kitab ini. 1, kemarin sudah dibahas tentang itulah amal. 2, tentang hasud. 3, tentang istijal, tergesa-gesa, dan nantinya 4 tentang al-kibru, sombong. Nah, sekarang tentang istijal, bahaya istijal. Wa amal istijalu, dan adapun bermula istijal, wa taroku ma'asu'il khuluqi, dan taroku ma'asu'il khuluqi bersama buruk akhlak. Wa taroku, kalau di sini taroki ya, sama akhirnya tergesa-gesa, menyepelekan, meremehkan, bilbiri, dalam berbuat baik. Kalau di sini ma'asu'il khuluqi, bersama buruk akhlak. Fa'inahu, maka suhunya istijal, al-khoslatu, ialah suatu perkara, al-mufawitu, yang bisa menghilangkan, yang bisa meluputkan, lil maqasidi, bagi setiap maksud-maksud. Bisa menghilangkan maksud-maksud, bisa tidak mendapatkan maksud-maksud, tidak berhasil kepada maksud-maksud. Al-muqi'atu, dan bisa menjatuhkan seorang fil ma'asi, dalam kemaksiatan. Nah, istijal ini adalah tergesa-gesa. Kemarin di dalam bab tentang aqobah, menghambat ibadah, ada membahas tentang setan. Nah, salah satu tipuan setan adalah membuat kita tergesa-gesa dalam setiap permasalahan, terutama hal ibadah. Nah, di sini bahas lagi khusus tentang istijal yang bisa merusak kepada hati seseorang. 1, bisa menghilangkan maksud, ya, luput, tidak dapat berhasil maksud. Dan 2, bisa menjatuhkan seorang kepada kemaksiatan. Ala istijalu minasyaitan, bermula dari setan. Kecuali 5 perkara ya, 5 perkara yang kita harus segera buru-buru gitu, lawan daripada diharamkan. Yaitu 1, bertobat daripada dosa, harus disegerakan, harus istijal kalau bertobat. 2, kalau bayar utang, harus istijal bayar utang, buru-buru bayar utang kalau udah punya uangnya. 3, kalau ada tamu, buru-buru kita berikan jamuan. Yang 4, kalau kita punya anak gadis yang sudah cukup umur untuk menikahkan dan ada jodohnya, baru nikahkan. Yang 5 adalah kalau ada yang meninggal, cepat dikuburkan. Nah, itu 5 hal yang boleh istijal, boleh disegerakan, buru-buru. Nah, tapi secara umum selain dari itu tidak boleh istijal, tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa. Wa inna minha, dan sesungguhnya minha daripada istijal, tabdu, nampak, afatun arbaun, oleh kebinasaan yang 4. Kalau kita istijal, maka akan kita alami 4 kebinasaan. Idaha, salah satunya ayaksidal abidu, bahwa seseorang hamba menginginkan manzilatan, menduduki suatu kedudukan, fil khairi, di dalam kebaikan, wal istiqomah, dan dalam keistiqomahan dalam segala masalah. Fa'izahida, dan dia bersungguh-sungguh, parubama yastajilu fi nailiha, maka terkadang dia itu terburu-buru di dalam memperoleh istiqomah dan kebaikan itu. Walaysa dzalika, dan tidak ada demikian itu istiqomah dan kebaikan biwaktiha, bukan pada waktunya.
Maka apabila demikian, apabila seseorang itu tergesa-gesa di dalam peroleh istiqomah dan kebaikan yang diharapkan, fa'ima ayat turu, maka akan terjadi tempo-tempo ayat turu, dia akan lumpuh, akan jemu, akan bosan, waya asa, dan dia akan putus asa. Fatruka istihada, lalu dia meninggalkan kesungguhan, meninggalkan sungguh-sungguh. Payuhro, maka dia akan dicegah tilkal majata, akan kedudukan itu, karena dia tergesa-gesa, sehingga seharusnya dia mendapatkan kedudukan karena tergesa-gesa dan belum waktunya, maka kedudukan tidak dapatkan, tidak dia peroleh. Bahkan dia merasa lelah, merasa putus asa. Nah, perlu kesabaran ya. Perlu kesabaran di dalam menempuh suatu langkah-langkah untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Perlu langkah-langkah, perlu tahapan. Kamu mungkin tiba-tiba ingin jadi sesuatu cepat. Nah, seseorang misalnya di pegawai ingin berburu kaya, maka dia korupsi, akhirnya dipenjara, nggak dapat hasilnya, nggak dapat maksudnya. Orang yang belajar ingin dapat gelar sarjana, lalu dia nembak, sehingga dia tidak berguna saja kesarjanaannya. Macam-macam ya. Banyak orang-orang yang ingin buru-buru, akhirnya maksudnya nggak tercapai. Kita lihat juga dalam hal olahraga, sama olahraga juga. Main bola, buru-buru mencetak gol, akhirnya melenceng. Permainan bulu tangkis sama juga. Ketika ingin buru-buru mengalahkan musuh, akhirnya dia kalah. Pedagang, pengusaha ingin buru-buru cepat maju, dia minjem ke bank, memakai riba, akhirnya bukannya dia berhasil, malah bangkrut. Orang-orang juga, misalnya pemuda ingin menyunting seorang gadis, dia tidak ingin buru-buru dapat, dipelet, macam-macam. Sehingga tidak bisa mendapatkan kedudukan yang diharapkan. Wa ima, dan tempo-tempo ayal gua pil juhdi, dan dia melampaui batas pil juhdi di dalam kesungguhan, lebih karena ingin cepat-cepat berhasil. Wa tiba'il nafsi, dan mencapaikan dirinya. Yang qati'a, lalu terputuslah dia antilkan majati, daripada kedudukan itu. Bahwa maka orang ini bayan ibrotin wa tafikin, dia ada di antara dua keadaan. Satu kelalaian ya, keterlaluan dan kelalaian. Dua-duanya ini tidak baik bagi seseorang di dalam mengejar tujuannya, mengejar cita-citanya, mengejar maksudnya. Wakilahuma, dan bermula keduanya, ifrat dan tafrid, keterlaluan dan kelalaian. Nanti jatul istijal itu adalah hasil daripada istijal, hasil daripada terburu-buru. Jadi kalau seseorang ingin buru-buru, maka hasilnya akan ifrat, lalai, watafrid, keterlaluan, dan tafrid dan lalai. Jadi pasti tidak teguh syarat-syaratnya, tidak penuh syarat-syaratnya dan rukunnya, banyak kekurangannya, sehingga menyebabkan seseorang tidak berhasil. Sesuatu yang dilakukan dengan cara bertergesa, maka tidak akan berhasil. Contoh, orang misalnya naik mobil, mengejar waktu, dia dikebut. Maka tadi kebut, maka pikirannya, ketajamannya itu berkurang. Banyak kejadian orang karena begitu itu tabrakan. Jika bukannya dia berhasil mencapai tujuan, malah tabrakan, tidak nyampe. Makanya banyak ke rumah sakit. Walaqad rawaina an Rasulullah SAW, dan sungguh kami telah meriwayatkan daripada Nabi SAW, annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, inna dinana hadza matinun. Sungguhnya agama kami ini matinun, sungguh teguh.
Kaugil fihi birifkin. Maka masuklah engkau fihi pada agama ini birifkin dengan lemah lembut. Dengan bertahap. Dengan perlahan. Tidak bisa sekaligus. Kita juga misalnya ingin jadi orang rajin ibadah. Tidak dipaksakan mendadak langsung kita rajin ibadah. Bertahap. Ada riyadhah namanya. Riyadhah. Misalnya kita ingin makan sehari misalnya cuma 1 piring. Kalau tiba-tiba biasa itu piring 1 piring, nggak bisa. Pelan-pelan. Hari ini dikurangi berapa sendok, besok dikurangi lagi tuh sampai tercapai dia makannya sedikit. Sama puasa juga. Kita melatih puasa. Jangan tiba-tiba kita langsung puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Bertahap dulu. Ya, pertama-tama ya sholat puasa Senin Kamis sudah kuat baru menanjak kepada puasa Daud. Atau bangun malam juga sama. Dia tiba-tiba kita langsung forcing pada kita bangun malam jam 1 bangun sampai mencapai diri kita. Bertahap dan lemah lembut. Sehingga ketika kita sudah terbiasa maka akan kuat. Nah, seperti halnya kita gini, kita misalnya ingin kuat badan kita, lalu kita punya seekor sapi ya, dari kecil, mari kita angkat tiap hari angkat, ya kan? Nah, lama-lama makin besar si sapi itu makin kuat kita, terasa. Nah, ketika dia sudah dewasa, sapinya kita posisi sudah kuat mengangkat seekor sapi. Jangan kita sekarang ingin kuat, lalu tiba-tiba mengangkat seekor sapi yang gede, enggak. Bisa jatuh, patah tulang kita, bisa rusak badan kita. Makanya biriskin dengan lemah lembut dan bertahap. Fa'inal munbatta, punya orang yang terputus daripada teman, la ardan qata'a, dia tidak bisa menempuh tanah, menempuh bumi, menempuh jalan. Wala zohron abqa, dan tidak bisa menempuh, tidak bisa kuat punggung kita menanggungnya. Artinya perlu kita itu bertahap ya, lemah lembut. Ya, tiga sekali. Sama dalam hal bekerja juga. Dalam ibadah, dalam apa sajalah perlu kita bertahap dan lembut. Nah, setelah kita kuat dan satu tahap, maka akan naik ke tahap berikutnya terus sampai kita ke tahap yang paling tinggi dan sudah kuat. Sama ada misalnya kita bersedekah juga. Jangan tiba-tiba kita sedekah langsung menghabiskan harta, bertahap. Hari ini misalnya 100.000 dulu, sudah bekerja sebulan, lalu terasa manfaatnya naik 200.000, sampai kita terbiasa bersedekah. Wa fil masaya syar'i, dan pada seumpama yang lainnya, in lam tastajil tasil. Jika engkau tidak tergesa-gesa tasil, maka engkau akan berhasil. Wa qali saqaili, dan perkataan seorang penyair. Qad yudrikul tama muta'anni ba'dha hajatihi. Terkadang ada sungguh akan mendapatkan orang yang ta'ani, yang teguh, pelan-pelan terus teguh dalam hal setiap perkara. Dia akan mendapatkan ba'dha hajatihi, akan mendapatkan sebagian keperluannya. Wa qad yakunu ma'al mustajili al-zilalu, dan sungguh terjadi bersama orang yang tergesa-gesa al-zilalu akan keterpelesetan. Karena namanya orang buru-buru itu ada hal yang dia tidak terkontrol, sehingga ada kelemahan dan setiap langkahnya, yaitu menyebabkan jilal, terpeleset. Makanya perlu kita muta'ani, teguh dulu satu masalah, setelah yakin itu akan bagus, baru kita melangkah ke selanjutnya. Wasaniyatu, dan yang kedua, bahaya daripada istijal, ayakuna lil amili hajatun. Ada bagi seseorang itu keperluan. Wa Allah Ta'ala, lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala pihak pada satu keperluan itu. Wasi'u doa, lalu dia membanyakan doa. Wajida, dan dia bersungguh-sungguh di dalam berdoanya. Parubama yastajilul ijabata, lalu dia terkadang ingin cepat-cepat diijabah, dikabulkan qabla waqtiha, sebelum waktunya. Fala yajiduha, lalu dia tidak akan mendapatkannya hajat itu.
fayabturu, lalu dia lemah, wa yas'amu, dan dia bosan, boring. Wa yatruku du'a, lalu dia meninggalkan doa, tidak berdoa lagi. Fayuramu hajatuh, maka dia akan dicegah keperluannya. Wa maqsudahu, dan maksudnya. Nah, ini orang-orang yang ingin cepat-cepat dikabul doanya. Setelah sekian lama nggak dikabulkan, akhirnya dia nggak dikabul, akhirnya dia malas berdoa lagi, dan akhirnya setelah malas berdoa maka hajatnya nggak dikabul. Kita lihat misalnya ya Nabi Musa berdoa agar Fir'aun Allah binasakan. Itu sejak Nabi Musa berdoa sampai dikabulkan itu selama 40 tahun baru dikabulkan Allah. Bahkan lebih asli lagi adalah doanya Nabi Ibrahim agar di Mekah dibangkitkan seorang Rasul. Itu setelah 2000 tahun baru dikabulkan Allah. Nah, kita baru doa sekarang ingin dikabulkan. Ya nggak bisa. Kecuali kalau seorang wali, orang yang sudah menyatu diri dengan Allah. Baru itu tangannya seperti tangan Allah, lidahnya seperti lidah Allah, pendengarannya seperti pendengar Allah. Itu memang sacido batu saucap nyata. Kalau orang seperti itu, balik kita ya jauh dari kita, maka jangan istijal, jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Bahkan kata Allah di hadis, Allah sengaja tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Allah rindu ingin mendengar terus keluhan seorang hamba. Nah, bahkan ada ancaman ketika Allah mengabulkan cepat doa seseorang, kata Allah tidak senang mendengar keluhannya. Hati-hati itu. Jadi kalau gitu istijrad itu. Kalau kita berdoa lalu dikabulkan, jangan istijrad itu dia Allah. Karena Allah nggak senang keluhan kita. Nah, kita berdoa dikabul Allah. Bisa jadi itu akan disimpan Allah untuk di akhirat, dan Allah senang mendengar keluhan kita sehingga nggak dikabulkan oleh Allah. Supaya orang itu terus mengeluh pada Allah, mengadu pada Allah. Allah senang keluhan dia sehingga Allah nggak dikabulkan, supaya kedengaran terus keluhan seorang. Itu manfaat kita berdoa ya. Nggak jangan jemu berdoa terus aja berdoa. Mudah-mudahan itu ketika dikabulkan Allah senang terhadap Tuhan kita. Dan hati-hati juga, kita jangan senang dulu. Ketika kita berdoa, Allah kabulkan. Jangan-jangan itu karena Allah gak senang keluhan kita. Cepat-cepat dikabulkan oleh Allah. Istijab namanya itu. Hati ya. Wasali satu. Dan yang ketiga, bahaya daripada istijab. Ayat 5 insanun. Bahwa seseorang menzolim kepada seseorang. Kepada engkau. Kepada orang istijab. Lalu orang di doi itu marah kepada seseorang. Ajilu, lalu dia bersegera mendoakan atas keburukan orang yang mendolim itu. Nah, kita misalnya dihina, takut berdoa, betul kita tuh makbul doanya, maka terkena tuh doa kita kepada orang yang mendolimi kita. Mending kalau setara dengan kedolimannya, kalau tidak dosa kepada kita, balik lagi. Halika muslimun bisa bihi. Lalu meninggallah, celakalah seorang muslim dengan sebab doanya seseorang tadi yang istijab, buru-buru berdoa. Nah, padahal doa dia dengan dolim yang kita terima itu tidak sebanding, lebih tinggi kezoliman berdoa kita ya kepada orang yang mendolimi kita. Maka itu akan kembali kepada kita dosanya, karena kesebanding, setara dengan kezoliman orang itu. Orobama ya tazawaju anil hadi, dan terkadang melewati daripada batasan batasan dolimnya kepada kita. Kayak fi maksiatin, maka terjatuhlah seseorang pada satu maksiat. Wah, akan kebinasaan. Hati-hati juga ini. Nah, makanya kalau kita menempatkan kezaliman, biar kita manfaat untuk kita, udah berdoa untuk kebaikan kita aja lah. Jangan untuk orang lain gitu kan. Kita disakiti orang, ya Allah, mudah-mudahan doa saya dikabulkan. Ya mudah-mudahan saya diampuni dosanya. Doa saya hapus gara-gara dizalimi orang, gitu aja untuk kebaikan kita. Bakal lebih bagus lagi, mudah-mudahan kebaikan orang yang mendolim. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih daya, dikasih cepat bertobat ya. Lebih bagus lagi. Allah Ta'ala, Allah berfirman.
Wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khairi. Dan manusia berdoa dengan keburukan seperti doanya dia dengan kebaikan. Wa kana insanu ajula, dan pada manusia terbukti ajula itu tergesa-gesa. Gitu. Kadang orang itu berdoa keburukan sama cepatnya dengan berdoa untuk kebaikan. Bahaya ini. Makanya kita jangan berburu mendoakan keburukan kepada orang lain. Nah, takutnya nanti nggak setara dengan kezaliman orang lain sehingga dosa pada kita nanti balik. Kalau nggak setara. Makanya supaya itu kezaliman itu menjadi pahala buat kita dan keuntungan buat kita bahwa orang yang zalim itu doanya makbul, maka doakan untuk kebaikan kita saja yang manfaat buat kita. Warabi'atu, dan yang keempat bahaya daripada istijal tergesa-gesa, ana asal ibadati wa milakaha al-waro. Sesungguhnya pokoknya ibadah dan bakatnya ibadah al-waro ialah waro, menjaga diri. Wal waro asluhu nazaru, sedangkan waro itu pokoknya dasarnya ada nazaru, merenung, mengimplang ya. Al-balighatu yang sangat fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Direnungkan dengan sangat, dengan teliti, dengan seksama dengan sesuatu. Itu dasar dari waro. Nah, kita analisa, kita lihat variabel-variabelnya, nampak baik buruknya gitu kan. Itu pokok daripada waro, dasarnya itu. Wal basut tamu, dan membahas secara sempurna. Semua variabel kita bahas, kita analisa semua, an kulli syai'in, dari sesuatu. Wa bisolilihi, ya dengan maksudnya. Wa seseorang bisolilihi, dengan sengajanya dia, min aklin, daripada makan. Sama ini di renungan juga, makan untuk apa, dibahas juga secara umum. Wasyurbin, dan minuman, makan dari mana makanannya gitu kan, cara menambahkan seperti apa, bahannya apa saja, jangan sampai kita memakan barang yang haram. Wasyurbin, dan minuman juga sama, dari mana asalnya, bahannya apa saja, apakah berbahaya atau tidak, gitu, apakah halal atau tidak. Walau sih, dan pakaian juga sama, dibahas, dilihat dari mana asalnya, dari mana bagaimana mendapatkannya, dan sebagainya. Wa kalamin, dan perkataan juga sama. Wa fi'lin, dan pekerjaan juga sama. Renungkan, dibahas, dianalisa. Fa'in kana rajulu mustajilan bil umur ghairu mutanin, maka jika seorang mustajilan tergesa-gesa bil umur, pada setiap perkara, ghairu mutanin, tanpa teguh kokoh dalam satu perkara itu, wala musabitin, dan tidak dan belum tetap ya, wala mutabijin, dan belum jelas, lam yaqa minhu tawakkuf, maka tidak akan terjadi dari seorang tawakuf, cukup berhenti untuk melanjutkan ke tindakan. Wa nazarun, dan tidak akan terjadi pada seorang nazarun, merenungkan, menganalisa ila umur, pada setiap perkara, kama yajuz, sebagaimana semestinya. Kalau orang seseorang itu istijal, maka tidak akan terjadi tawakuf dan nador. Gitu. Jangan terjadi tawakuf itu kecukupan dalam hal berhenti di situ, sudah cukup berhenti sehingga bisa melakukan pada tindakan. Wa nadorun, dan merenungkan, itu sebagaimana mestinya. Wa yatasara'u fi ila kulli kalamin, dan dia buru-buru cepat-cepat kepada setiap perkataan. Buru-buru mengatakan. Dia dalam pikirannya, ada hatinya, langsung diucapkan tanpa ditimbang dulu, tanpa dinador dulu, tanpa ditawakuf dulu. Fayaqau izzalah, maka terjatuhlah dia pada ketergelinciran. Wala kulli ta'amin, dan kepada setiap makanan. Nah, dia buru-buru memakan, gak dilihat dulu, dari persiapan dulu, dari mana makanan ini. Fayaqau fil harami, maka jatuhlah dia pada keharaman makan itu. Wa syubhati, dan syubhat. Wa kadzalika fi kulli amrin, maka seperti itulah dalam hal perkataan, makanan,
fikul amrin pada setiap perkara. Fayafutuhul waro, maka luputlah bagi seseorang waro kalau dia tidak nazar dulu, nggak tawakuf dulu. Wa ayu khairin fi ibadati bila waroin, maka manfaat apa gunanya kebaikan di dalam ibadah tanpa waro. Kalau kita ngawaro, maka manfaatnya kebaikan dalam ibadah itu. Jadi ya satu, merenungkan dulu, analisa dulu. Maka itu dasar daripada waro. Setelah itu akan timbul waro. Waro itu kan menjaga diri. Ketika kita tahu ya, ini masalahnya, ini mudaratnya, maka kita akan pilih yang maslahat, jauh yang mudarat. Nah, itulah proses untuk terjadinya waro. Wa idza kana fil khoslatil imqai, dan apabila ada di dalam perkara terputusnya seseorang an manazil khairi, daripada kedudukan kebaikan, wa hiramatil hajati, dan tercegahnya keperluan, wa halakil muslimin, dan celakanya binasanya orang muslim, wa halakihi, dan celakanya seorang, cuma khotori fautil wara'i, kemudian juga daripada khawatir ya luputnya waro, alladzi huwa ra'sul mali, yang itu waro adalah pokoknya modal dalam ibadah. Fahaqo lil insani, maka mesti bagi setiap orang ayah tamak, bahwa dia itu sungguh-sungguh menjadi perhatian laha untuk istijal. Bil izalati, dengan menghilangkan istijal, ya. Wa islahin nafsi, dan memperbaiki diri ba'da hasta istijal. Wallahu waliyul taufiqi bi manihi wa fadlihi. Ya Allah adalah pemilik taufik dengan karunia dan karunia sama manihi dan fadlihi. Nah, itu bahasan tentang istijal ya. Istijal sebenarnya dari setan datangnya. Mewaswasi kita di hati kita untuk buru-buru, ingin hasil maksud, ingin tercapai tujuan, tanpa mengindahkan satu rukunnya, tanpa mengindahkan merenungkan, tanpa mengindahkan membahas dengan sungguh-sungguh, dengan menyeluruh. Sebanyak ketika kita mengindahkan itu banyak bolong-bolongnya, maka akan terjadi jalal, keterlesatan, dan akhirnya tidak hasil maksud. Bahkan binasa kita, celaka kita dengan adanya istijal. Empat perkara istijal itu mempengaruhi atau menjadi bahaya bagi seseorang ya. Satu adalah ya tidak akan hasil kedudukan seseorang. Kedua, dia berdoa dengan ingin cepat dikabul, sehingga Allah tegah karena terputus doanya itu kalau kita ingin cepat dikabulkan. Ketiga, bahwa dia akan terjadi menzalimi orang, ya, mendoakan ke orang yang sehingga doa itu lebih melebihi daripada zolimnya seorang kepada kita, sehingga kita jatuh kepada kemaksiatan. Yang keempat adalah hilangnya waro, hilangnya sifat waro, karena kita tidak dasarnya waro itu tidak kita lakukan, yaitu membahas dan merenungkan setiap perkara yang kita hadapi, sehingga banyak bolong-bolongnya, sehingga itu gampang terpleset dan waro itu akan bisa tercapai. Demikian sekalian bahasan hari ini. Lanjutnya adalah kibri dua panjang, isinya tentang waro. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih hostnya? Lagi sibuk kayaknya nih. Hostnya.
Ambil alih mengaji aja. Ustaz Taib. Oke. Alhamdulillah tadi pengajian kita mengenai istiqjal ya, terburu-buru. Kita tahu bahwa istiqjal itu akan menghalangi kehati-hatian, ya, menurunkan kehati-hatian. Kemudian juga maksudnya menurunkan tingkat warok. Maksudnya warok itu menjaga ya, menjaga diri. Warok itu menjaga, apik lah bahasa Sundanya, bahasa Indonesia juga sama ya, apik gitu. Apik dari melakukan kesalahan. Nah itu jadi kalau ajalah kalau tergesa-gesa itu akan menurunkan tingkat keapikan, gitu. Menjaga diri dari kesalahan. Misalnya, kalau kita berkendara ya, berkendara di tempat yang padat misalnya ya, yang sempit, kita cepat. Nah itu gampang untuk nyenggol orang lain, nyenggol kendaraan lain, walaupun kita fokus gitu. Memang semakin cepat fokus, memang semakin tinggi ya tingkat fokusnya biasanya, tapi kehati-hatian akan menurun. Maksudnya fokus meningkat, tapi kehati-hatian menurun karena belokan-belokan itu perlu kehati-hatian, keapikan gitu. Kalau bawa kendaraan itu antara yang cepat dengan yang hati-hati gitu ya. Ketika melewati tempat yang sempit itu belok sedikit, misalnya pakai mobil misalnya, depannya masuk tapi belakangnya nyenggol gitu. Itu karena tergesa-gesa. Di dalam ibadah pun itu seperti itu. Di dalam ibadah pun seperti itu. Makanya para ulama itu mereka sangat menjaga warok. Orang yang menerapkan tasawuf biasanya itu orangnya warok. Orangnya warok, hati-hati gitu, makanannya dari mana gitu. Nah itu dia tidak terburu-buru menikmati makanan sebelum tahu bahwa yang dimakannya adalah halal. Bahkan ada seorang di Tasikmalaya ini, ada seorang murid ngasih